Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku, terima kasih buat kasih-Mu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu belajar tentang firman Tuhan di dalam acara KKR di malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami bisa kembali belajar, untuk kami bisa semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari, semakin mengerti firman Tuhan, dan kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang baik ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPS yang di acara KKR pada saat malam hari ini. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dan saya beri tema melayani mereka yang terluka. Banyak hal yang dialami oleh setiap manusia di dalam kehidupannya. Banyak permasalahan yang terjadi. Banyak hal yang di luar dari apa yang mereka inginkan, di luar dari apa yang kita inginkan, dan kemudian itu terjadi di dalam hidup kita. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Salah satunya melalui firman Tuhan yang sudah dituliskan dalam Alkitab di dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 20, saya akan baca. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat yang ketiga, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di Tuhan, kisah ini, perintah Tuhan ini memerintahkan kepada kita untuk melakukannya dengan segera. Jadi ada kata jika engkau melihat. Jika engkau melihat ada saudaramu yang berbuat dosa, pergilah, tegur, nasihati. Itu perintah dari Tuhan. Tugas mulia yang dibebankan kepada anak-anak Tuhan. Untuk saling melayani. Untuk saling menegur manakala ada seorang yang membutuhkan pertolongan karena dia berbuat salah. Setiap orang Kristen diwajibkan untuk menolong satu sama lain. Bagi mereka-mereka yang mempunyai kekuatan lebih, baik itu kekuatan moral, kekuatan finansial, kekuatan yang lain, diberi kewajiban untuk menolong orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Artinya yang sedang membutuhkan pertolongan.
Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca di malam hari ini dituliskan jika ada saudara yang berdosa, yang artinya seseorang dilibatkan untuk menolong orang lain. Perintah ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya kepada gembala, tidak hanya kepada pimpinan gereja, tidak hanya pimpinan komsel, pimpinan RKK, atau pimpinan kaum muda, tidak. Tetapi siapapun, jika kamu melihat seorang di antara kamu berbuat dosa, pergilah, tegurlah. Tidak ada kata-kata untuk kemudian melaporkannya kepada pimpinan, melaporkannya kepada atasan dan lain sebagainya, tidak. Tapi pergilah, kalau kamu memang mengetahuinya, pergilah nasihati, pergilah tegur, pergilah bicarakan dengan dia. Jadi itu clear bahwa tujuan dari firman Tuhan adalah kepada setiap orang. Perintah ini berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saya menggambarkan ada 3 orang yang terlibat di dalam hal ini. Yang pertama adalah Yesus yang memberikan perintah. Yang kedua, orang yang diperintah. Orang yang diperintah di sini yang pasti adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang menjadi pengikut Tuhan. Dalam hal ini adalah semua orang percaya. Seperti tadi saya katakan, tidak melulu masalah jabatan, tetapi semua orang percaya. Yang pasti percaya kepada Tuhan dan dipercaya sama Tuhan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah orang berdosa, orang yang berbuat kesalahan tersebut. Kalau kita baca di dalam pembacaan kita, memang tidak dijelaskan dosa seperti apa. Itu tidak dijelaskan kesalahan seperti apa. Tetapi karena di situ dituliskan bahwa engkau sudah mendapatkannya kembali, maka para sarjana kemudian mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah dosa yang berhubungan dengan keselamatan. Dosa-dosa yang berhubungan dengan keselamatan. Tetapi banyak juga orang yang mengatakan tidak melulu masalah keselamatan, tetapi semua kesalahan yang dilakukan hendaklah ditegur, karena itu bisa mempengaruhi yang lain sehingga sebuah kesalahan yang dulunya kecil kemudian lebih besar. Sebuah kesalahan yang dulunya bisa diselesaikan dengan baik tanpa mempermalukan orang, setelah banyak orang tahu kemudian menjadi malu. Jadi beberapa orang kemudian memastikan bahwa dosa itu semua kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu orang ketiga. Jadi tadi pertama itu Tuhan Yesus yang memberikan perintah, dan yang kedua orang yang diperintah, orang yang percaya sama Tuhan, dan yang ketiga adalah orang berdosa yang ada di lingkungan dari orang yang percaya tadi. Jadi saudara disebutkan di sana itu saudara seiman, saudara satu kumpulan rohani, saudara satu gereja, dan seterusnya. Itu yang menjadi orang ketiga. Seperti tadi saya katakan bahwa dosanya adalah semua kesalahan. Saya pastikan dulu. Jadinya ini menjadi tugas berat, karena berat membutuhkan kekuatan ekstra. Karena kalau kita berpikir, seseorang bisa ditegur, tapi kemudian ngeyel. Pada waktu dia ngeyel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan berpanjang, masalah ini akan berpanjang. Bisa kemana-mana, merembes kemana-mana. Kita tahu beberapa kasus yang ada di sering kita nonton di siaran televisi, baik itu di media sosial yang lain. Satu kasus kemudian merembes kemana-mana dan membuat pusing. Banyak hal yang terjadi seperti itu kalau tidak langsung diselesaikan dengan baik. Tugas ini berat. Seseorang yang ditunjuk oleh Tuhan kemudian disuruh untuk menasehati orang lain sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius ini, itu membutuhkan sebuah kekuatan yang ekstra. Pada saat dia kemudian menasehati orang tersebut dan orang tersebut tidak menerima, maka Tuhan mengatakan panggil saksi. Jadi yang pertama, tugas dari orang tersebut harus memiliki komitmen
bahwa menegur, menasehati bukan dalam rangka mempermalukan orang yang berdosa tersebut. Itu harus jadi pegangan bagi setiap orang yang ingin menegur orang lain karena tahu orang itu tersebut berdosa. Ingat, jangan sampai mempermalukan, karena begitulah firman Tuhan. Jangan sampai dia mempermalukan, ngomong kemana-mana sebuah masalah dan kemudian masalah itu menjadi cerita publik, orang tersebut akan menjadi malu. Saya yakin tujuan untuk mendapatkannya kembali tidak akan tercapai karena orang tersebut sudah malu dan kemudian lebih baik meninggalkan kumpulan itu. Itu yang pertama yang perlu kita lihat, kenapa orang tersebut membutuhkan kekuatan yang ekstra. Dan langkah pertama yang dilakukan dari orang tersebut sesuai dengan perintah Tuhan adalah menasehati empat mata. Berdua antara orang yang dipercaya Tuhan, orang yang disuruh oleh Tuhan, orang yang melihat kejadian tersebut bersama orang yang melakukan, bersama orang yang berdosa. Mereka saling ngobrol, menasehati dan sebagainya. Dan firman Tuhan mengatakan kalau orang tersebut bertobat, menyadari kesalahannya, kasus selesai, kasusnya ditutup, dan kemudian dia kembali menjadi anggota dari kumpulan tersebut. Dan jika tidak, orang tersebut tidak mau bertobat juga, maka kasus akan dilanjutkan. Firman Tuhan mengatakan, panggil saksi. Saksi itu tidak boleh sembarangan. Saksi itu kalau di dunia hukum harus melihat, mengetahui, dan bisa memberi penjelasan dengan benar sesuai dengan masalah tersebut. Jadi panggil saksi. Kalau saksi di dalam tradisi Israel tidak boleh sembarangan. Dalam Keluaran 20 ayat 16 dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kasus apapun itu, permasalahan apapun itu, jangan pernah bersaksi dusta. Karena hukuman di masa Israel pada saat itu begitu berat. Seseorang yang dituduh mencuri, tangannya akan dipotong. Bagaimana kalau itu saksi dusta? Seseorang yang dituduh berzina, dia akan dirajam. Bagaimana kalau itu saksi dusta? Jadi tradisi Israel menjaga ketat hal tentang saksi. Harus orang-orang yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Matius menuliskan, panggil saksi. Jadi sudah ada dua orang yang mengatakan kalau permasalahan itu benar. Yang pertama tadi, orang yang melihat kemudian menegur. Dan yang kedua, orang yang menjadi saksi. Sudah dua orang. Dan dua orang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pernyataan dari dua orang itu tidak disangsikan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa harus ada saksi. Tapi saksi itu harus benar-benar dijaga. Saksi itu tidak sembarangan menjadi seorang saksi. Karena dengan demikian otoritas ada padanya untuk menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak. Pada saat dia dinyatakan bersalah sesuai dengan kesaksiannya, dia akan menerima akibatnya. Kalau di tradisi Israel, kesalahannya, saksinya, apa yang dia saksikan akan menjadi sebuah hukuman yang fatal bagi orang yang berdosa atau orang yang dituduhkan berdosa. Jadi Bapak Ibu, saksi itu harus benar-benar saksi, mengetahui, melihat, merasakan, dan bisa mengungkapkannya dengan benar sehingga kesaksiannya itu tidak diragukan. Itu langkah yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan setiap orang percaya untuk menegur, untuk menyaksikan, untuk memberikan keterangan tentang kesalahan dari orang lain dengan tujuan tetap pada tujuan tidak mempermalukan dan kemudian tidak bertujuan untuk mendapatkan orang tersebut kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
Jika dengan saksi itu kemudian orang tersebut bertobat, maka kasus juga ditutup. Jadi sampai di tahap yang kedua ini, kalau orang tersebut mengakui kesalahannya dan kemudian bertobat, kasusnya ditutup. Dan jika tidak, firman Tuhan mengatakan, beritahukan kepada jemaat, beritahukan kepada publik bahwa dia melakukan kesalahan tersebut. Beritahukan kepada publik bahwa dia melakukan kesalahan tersebut. Karena di ujung dari yang ketiga ini, ayat yang ke-17, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seseorang pemungut cukai. Kita bisa membayangkan orang yang sudah lama hidup berkumpul dengan kita, orang yang sudah lama hidup satu kumpulan dengan kita, mungkin mengambil peran penting di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah persekutuan doa misalkan, di RKK misalkan. Tetapi pada saat dia melakukan sebuah kesalahan, setelah melalui tahap-tahap ini, kemudian kita harus mengatakan kalau dia bukan bagian dari kita. Itu sebuah tugas yang berat. Saya tadi mengatakan butuh kekuatan ekstra bagi orang yang menerima tugas ini, bagi orang yang menerima untuk menegur orang lain, untuk membawa saksi dan mengumumkan kepada jemaat, butuh kekuatan ekstra. Karena setelah sekian lama berkumpul, mungkin sudah melakukan event-event bersama, melakukan hal-hal yang sepertinya sangat mendukung di dalam sebuah perkumpulan, tetapi setelah ada masalah, melalui tahap-tahap ini, di akhir cerita kita akan mengatakan kalau dia orang yang tidak mengenal Allah. Dia adalah orang kafir, itu kata firman Tuhan. Dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang sangat tidak disukai oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka dianggap pendukung dari Roma, pendukung dari pemerintah. Dan mereka harus menganggapnya orang yang tidak mengenal Allah. Dianggap kafir. Beberapa terjemahan menuliskan seperti itu. Mereka orang kafir. Itu tugas yang berat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan kita baik. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Di dalam setiap persoalan hidup kita sudah ada jawabannya, dan Tuhan jawaban satu-satunya. Baik itu dalam permasalahan kehidupan kita yang lain, terutama pada saat konteks ini. Kita akan teruskan masalah tentang konteks ini, bahwa dari ayat yang ke-18 sampai 20, Tuhan Yesus memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang terlibat di pasal 15 sampai 70. Ketiga orang tadi, Tuhan memberikan kekuatan istimewa. Apa yang mereka ikat di surga, apa yang mereka diikat di dunia akan terikat di surga. Itu ayat yang ke-18. Dan sebaliknya, apa yang mereka lepaskan di dunia ini, itu akan terlepas di surga. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ada otoritas yang diberikan kepada dua orang tadi. Ada otoritas yang diberikan. Bisa ikut campur dalam permasalahan surga. Diikat di dunia akan diikat di surga. Dilepas di dunia akan dilepas di surga. Tetapi buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteksnya itu harus jelas. Konteks yang kita bicarakan di sini adalah masalah permasalahan yang timbul dalam satu kumpulan orang-orang percaya. Jadi seharusnya kita juga mengerti bahwa ayat ini tidak boleh dibawa kemana-mana. Ayat ini ada konteksnya dan kemudian berlaku bagi tiga orang yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan karena perintah Tuhan. Dan tadi mereka mendapat hal-hal yang istimewa karena pekerjaan yang mereka lakukan berat. Mereka diberi keistimewaan untuk menjaga agar orang tersebut tetap tidak dipermalukan. Mereka juga diberi keistimewaan agar apa yang sudah mereka gumulkan, apa yang mereka doakan itu terjadi di surga.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi ketiga orang ini susah. Orang yang dipercaya Tuhan, orang yang berani menegur orang lain yang melakukan kesalahan, dan orang yang berani mengumumkan kepada jemaat, itu sebuah beban tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga Tuhan memberikan keistimewaan ekstra, di mana pada saat mereka menggumuli masalah ini, mereka berdoa untuk masalah ini, mereka melakukan mungkin percakapan-percakapan, mereka memanggil orang tersebut, kemudian mereka membutuhkan kekuatan, dan Tuhan memberikannya, bahwa mereka istimewa di dalam hal permasalahan ini. Yang kedua, mereka juga diberi keistimewaan yang lain. Kita akan baca ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-19, kemudian mereka mendapatkan keistimewaan yang lain, bahwa jika mereka bersepakat, Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Bapa di surga akan mengabulkan doa mereka. Tetapi ingat, ayat ini juga jangan dibawa kemana-mana, karena ada konteksnya. Dua orang tersebut sudah tidak diragukan lagi keimanannya, karena sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan saksi tadi, orang kedua, saksi tersebut adalah saksi yang sudah teruji. Bahwa di dalam Keluaran dituliskan bahwa tidak boleh bersaksi dusta, dan itu tradisi yang sangat ketat bagi orang Israel. Jadi kedua orang ini juga bukan orang yang sembarangan. Jadi pada saat diberi keistimewaan, itu sebuah kekuatan ekstra buat mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka gumulkan, tentu adalah seputar masalah yang sedang mereka selesaikan. Tidak kemudian melebar kemana-mana, tetapi adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan tersebut, memberi kekuatan ekstra kepada mereka, memberi apapun yang mereka butuhkan agar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut di dalam konteks kitab malam hari ini. Dan yang ketiga, kita akan baca juga ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Orang tersebut, kedua orang tersebut kemudian tetap diberi keistimewaan yang lain. Tuhan hadir bersama mereka dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tuhan hadir bersama mereka, dan saya sangat yakin kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka menjadi kekuatan ekstra untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang menjadi latar belakang dari Matius 18 ayat 15 sampai 20, dan kita sudah bercerita panjang tentang itu. Apa yang menjadi perenungan kita dengan ayat-ayat ini? Banyak permasalahan yang kita hadapi. Jemaat Tuhan mengalami masalah yang banyak. Banyak orang yang mendapat teguran, tapi banyak juga orang yang tidak mendapat teguran. Banyak orang yang bermasalah, tetapi tetap bisa berjalan seperti biasa. Merasakan hidupnya berjalan seperti biasa. Melakukan suatu kesalahan, tidak ada yang menegur. Melakukan suatu kesalahan, tetap berjalan seperti biasa, sehingga itu menjadi kebiasaan. Tapi ada juga orang yang ditegur. Ada orang yang ditegur, tetapi kemudian menolak. Ditegur, menolak. Itu yang terjadi di dalam dunia kita. Itu yang terjadi dalam dunia persekutuan, dalam gereja, dan sebagainya. Sehingga dengan ayat ini, harusnya kita bisa melakukannya. Pada saat kita melihat orang lain bersalah, kita tegur. Kita harus berani untuk mengatakannya. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Pada saat kita diberi kesempatan untuk melihat orang lain bersalah, maka kita sedang dipilih Tuhan untuk menolong orang tersebut. Tadi saya selalu katakan, jangan untuk mempermalukan, tetapi untuk mendapatkan orang tersebut kembali. Untuk mendapatkan orang tersebut
bertobat kepada Tuhan. Itu tujuannya. Jangan pernah di luar dari situ untuk membuat seseorang malu atau apa gitu. Jangan. Untuk mendapatkan orang tersebut kembali kepada Tuhan. Mungkin di lingkungan kita banyak hal-hal yang terjadi seperti itu, tetapi kita tidak berani. Percayalah, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menolong. Tuhan memberikan keistimewaan agar kita bisa menolong permasalahan tersebut. Dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Matius buat kita di malam hari ini, kita bisa belajar bahwa berorganisasi di dalam gereja itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan setiap permasalahan pun Tuhan memberikan jalan keluar. Pada saat kita berusaha untuk menolong orang lain, untuk bebas dari semua hal yang dia lakukan, untuk dia bisa kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan keistimewaan. Tetapi di dalam semua itu kita harus menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita lihat, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa kembali kepada firman Tuhan untuk kemudian melihat apa yang bisa kita lakukan. Bisa jadi Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang sedang ditunjuk Tuhan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra. Tuhan akan memberikan keistimewaan untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Barangkali Bapak Ibu juga adalah saksi yang ditunjuk untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Percayalah, Tuhan akan menolong. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus ada dalam hati dan pikiran kita, jangan bersaksi dusta, karena akibatnya fatal. Kita menghukum orang yang tidak bersalah kalau kita melakukan saksi dusta. Tapi dari situ semua, kalau kita menjadi saksi dan kita memang benar-benar saksi, melihat dan mengetahui, lakukanlah. Saya sangat percaya dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini, saksi Bapak Ibu yang dipilih menjadi saksi akan diberi kekuatan ekstra. Akan diberi keistimewaan. Jika saksi dan orang yang dipercaya tadi berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Apa yang mereka ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang mereka lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Tuhan tolong, Tuhan kabulkan. Dan yang satu lagi, Tuhan akan selalu berserta mereka. Sangat berbahagia, walaupun tugas itu berat, tapi pada saat Tuhan menunjuk seseorang untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menunjuk seseorang menjadi saksi, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itu yang menjadi pelajaran buat kita di saat malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, Tuhan akan selalu menolong kita di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, di dalam setiap tugas-tugas yang akan kita selesaikan. Kita menyerahkannya kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong. Terima kasih. Amin.